Kita lihat lagi kayak kemarin. Oke. Saya coba share screen. Sudah terlihat? Masih loading. Sudah, Pak? Nah, Iya, enggak. Oke, jadi kalau kemarin kan kita sudah ini apa ya istilahnya kenalan dulu sama state space itu seperti apa. Sebelumnya kalian juga sudah pernah dapat begitu. Cuma kemarin lebih detail, lebih ke case bagaimana sih cara membuat state space. Kalau misalnya ada contoh kemarin kita rangkaian RLC, terus kemudian dari yang apa namanya transfer fungsi diubah menjadi state space begitu. Nah ini yang kemarin belum sempat saya sampaikan itu yang tentang ini. Kalau misalnya dibalik seperti apa begitu. Jadi kalau yang diketahui state space-nya mau dikembalikan lagi menjadi transfer function itu jadinya seperti apa. Nah, itu prosesnya seperti ini. Jadi kalau misalnya yang apa namanya, yang bentuk state space-nya itu yang ini, terlihat. Nah, ini bentuk yang state space-nya. Jadi yang apa yang kemarin ada ABCD-nya itu, ini ABCD-nya merupakan matriks. Kalau AB kemarin namanya apa state variable, yang CD ini namanya observational variable begitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya kita mau mengembalikan ini menjadi menjadi transfer function. Nah, caranya ini sebenarnya hampir sama. Jadi kalau misalnya hampir sama seperti yang kemarin ya, tapi prosesnya dibalik begitu. Jadi kalau yang ini untuk yang apa namanya yang x dot-nya, yang apa namanya yang kemarin kalau kita kemarin itu kan harus dimisalkan x1 itu x1 itu apa, kemudian x2 itu turunan dari x1. Nah, itu di sini dimisalkan sebagai x dot di sini. Ini kalau kita kembalikan apa di transfer apa namanya di transformasi Laplace dikembalikan akan jadi seperti ini. Jadi yang dari apa domain waktu ke domain S sekarang. Nah, kemudian kalau dari ini kita selesaikan, di sini ada syaratnya kalau misalkan X0-nya itu sama dengan 0 di sini. Ini kalau kita masukkan akan jadi seperti ini. Akan jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita kembalikan ke apa namanya ke transfer fungsi kan itu output per input begitu. Nah, itu akan muncul seperti ini. Hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari tadi kan kalau misalnya kita tahu apa state space-nya ABCD-nya itu berupa matriks, nah itu bisa kita kembalikan ke transfer fungsi dengan memasukkan ke rumus ini yang G di sini sebenarnya itu transfer function-nya ya, output per input itu matriks C yang ini dikalikan dengan S I ini di sini itu matriks identitas main A, terus kemudian yang di dalam ini di inverse dikalikan B plus D. D di sini mostly dia nilainya 0. Tapi nanti ada keadaan tertentu yang dia itu nggak 0. Tapi kalau secara umum dia kebanyakan 0 di sini. Jadi biasanya itu cuma diambil ini aja yang bagian ini. Itu cara baliknya kalau misalnya diketahui state space mau dikembalikan ke transfer function. Memang ada keuntungan masing-masing ya ketika yang dipakai itu transfer function itu ketika kondisinya seperti apa, ketika yang state space itu yang untuk yang seperti apa, itu ada kondisi-kondisi tertentu yang akan memudahkan begitu. Cuma yang untuk kali ini kita akan fokusnya memang menggunakan yang state space equation seperti itu. Nah, kemudian Oke, Mas, mau tanya bentar. Ya. Ini kan dari apa state space equation frekuensi variabel domainnya domain waktu ya. Ya. Nah, terus kita ubah ke persamaan Laplace, tadi domain Laplace. Terus itu di X-nya kan dalam kurung 0. Ya. Itu kenapa dia dimasukin angka 0? Ini hasil dari ini yang X dot ini. Hasil dari diubah ke persamaan Laplace, jadi dia muncul 2 ini jadinya. Jadi itu sebenarnya kalau kita ubah
nantinya itu muncul yang ini kan karena ada dotnya ini, ada turunan kan. Ketika ada turunan pasti muncul S kan di depannya. Iya, iya. Terus kemudian dikurangi keadaan awalnya dia. Nah, di sini keadaan awalnya itu dikasihnya 0. Makanya di sini langsung hilang ketika masuk langsung ke sini hilang. Yang ketika dari ini ke sini itu cuma pindah ruas saja, yang ada XS dikumpulkan sama XS, yang U sendiri begitu. Baru kemudian biasa ya apa namanya difaktorkan, kemudian ini kan karena dia matriks di sini makanya nggak bisa langsung ke bawah begitu, makanya dia pakai inverse gitu. Oke. Gimana, jelas? Biasanya nanti itu ini akan kepake ketika kalian diminta ini pernah nggak yang dulu itu misalnya disuruh mencari akar-akar yang ada di transfer function begitu, untuk tahu apakah dia stable atau enggak begitu. Oh Sempat iya. nggak pelajari gitu? Ya, ada kan ya? Iya, kayak di ruas. Pernah. Nah, benar. Nah, itu sebenarnya carinya dari sini sebenarnya nanti. Dari sini yang bagian tengah ini terutama itu apa namanya dicari namanya sebentar saya nggak lupa, eigenvalue kalau nggak salah. Ada lambang lambda. Nah, dari situ nanti akan dapat apa namanya akan dapat akar-akar dari apa namanya dari transfer function-nya. Nanti kalau yang di numerator nanti bagaimana, yang ada di denumerator bagaimana, nanti bisa menentukan apakah transfer function itu stabil atau enggak. Maksudnya stabil atau enggak gimana? Ya kan kalian sudah mempelajari PID. Nah, di situ kan ada kan kalau misalnya kita lihat grafiknya ada yang hasil kalau misalnya kita udah menentukan set point berapa begitu ya. Terus kemudian dari plan kita tuh akan menuju ke set point tersebut itu kan mostly kalau misalnya memang controllernya bagus itu akan smooth dia naik sampai menuju set point kemudian lurus begitu. Tapi ada kalanya jadi kalau misalnya masih ingat ya kalau misalnya yang kontrolnya bagus kan bisa begini nih. Ya, dia akan sampai ke set point tertentu. Kelihatan nggak apa pakai gambar saya di situ? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, itu dia akan sampai ke set point tertentu tanpa adanya tanpa adanya overshoot atau tanpa adanya osilasi begitu. Ada kalanya ketika tadi misalnya di transfer function-nya itu dia tidak stabil, akan muncul yang ganti warna gimana ya? Akan muncul yang begini kan. Baru pada satu tertentu dia akan stabil. Nah, kayak gini nih yang menentukan nanti transfer function yang paling pas seperti apa. Karena ada beberapa syarat biasanya itu yang akan dilihat ketika kita mau menentukan suatu controller. Mulai dari satu, yang pertama ada namanya rise time. Berarti istilahnya waktu yang diperlukan dari 0 sampai menuju set point. Jadi kalau ini kan rise time-nya tuh di sini. Kalau yang biru tuh di sini. Ini rise time. Terus kemudian ada namanya overshoot. Overshoot berarti yang tingginya ini berapa sih sampai naik turunnya. Paling maksimum berapa, turun lagi berapa. Yang paling legit itu yang overshoot-nya yang ini, naiknya. Karena contoh pada case-case tertentu, pada inkubator misalnya. Kalau misalnya kontrolernya nggak bagus, bisa aja dia tiba-tiba dari inkubatornya pemanasnya itu ngasih suhu, misalkan kalau suhu inkubator itu maksimum berapa ya, 37,5, 38 begitu ya. Kalau misalnya overshoot-nya terlalu tinggi, bisa sampai 40. Wah, bahaya buat si bayi gitu kan. Jadi pasti akan ditahan atau dibuat kontrolernya itu sebagus mungkin biar tidak terjadi overshoot. Mungkin lebih baik rise time-nya lama, tapi nggak ada overshoot daripada rise time-nya itu cepat tapi ada overshoot. Nah, dibuat yang kayak gitu gitu. Itu salah satu contohnya pengaplikasian controller seperti ini. Oke Mas, saya ini ya agak review dikit soalnya agak lupa. Ya. Nah, pengertian rest time tuh ini ya Mas ya. Jadi kayak waktu yang dia butuhkan untuk mencapai titik stabilnya ya. Ada dua variabel waktu di situ sebenarnya. Ada yang
rise time, ada satu lagi ingat nggak apa? Saya agak lupa yang satunya. Ada rise time, ada saya satunya lupa. Tapi kalau yang kamu bilang tadi itu satunya. Kalau yang rise time itu ini waktu yang pertama kali ketika dia nyampe ke set point-nya, walaupun ada yang sampai overshoot, itu yang rise time. Tapi ada juga variabel waktu lain yang itu waktu yang dibutuhkan untuk stabil. Nah, kalau untuk yang stabil itu kalau yang merah itu di sini. Tapi kalau untuk yang biru, waktu stabilnya sama waktu rise time-nya itu sama. Karena nggak ada overshoot. Nanti coba saya ini saya cari itu. Istilahnya apa ya? Dead time bukan ya, Pak? Apa? Dead time. Dulang lagi, Erik, apa? Dead time bukan ya, Pak? Dead time. Saya agak lupa yang overshoot, rise time. Apa ya itu satunya namanya? Nanti deh saya coba cari, nanti saya konfirmasi di grup. Saya agak lupa namanya. Itu tuh yang waktu yang dibutuhkan untuk sampai di ini apa namanya mencapai stabil itu ada sendiri. Dead time ya, apa ya? Apa itu ya? Agak lupa saya. Itu. Cukup jelas untuk yang ini? Cukup jelas, cukup jelas. Saya masih bingung, Pak, yang dari yang pojok kanan itu sampai yang ke bawah itu, Pak. Pojok kanan. Pindahin ruasnya, yang pindahin ini, ruasnya. yang ini. Iya. Nah, oke, saya ulangi yang ini ya. Kalau yang ini tadi X0-nya di sini kita anggap kondisi awalnya itu 0. Jadi langsung ketika ini 0, kemudian kita kumpulkan yang XS, kumpulkan yang XS, yang ada U, kumpulkan U. Jadi istilahnya input sama output kita pisahkan. Jadi yang AX ini, AXS kita pindah ke ruas kiri, jadi minus. Yang BU tinggal sendirian. Nah, habis itu di sini difaktorkan. S, nah karena ini kan berupa matriks nih VA. Berarti kan yang ini juga harus berupa matriks. Makanya muncul matriks identitas di sini. Oh iya. Habis itu ini ke sini. Karena ini berupa matriks, kita kan nggak bisa langsung pakai pembagian begitu. Makanya dia pakai inverse di sini. Makanya dia muncul yang di sebelah kanan. SE min A di inverse kalikan BU begitu. Atau kalau misalnya kita pindah US-nya sekalian, US-nya dibawa ke kiri, nah kan jadi transfer function itu udahan. Belum transfer function. Nanti harus muncul garis C-nya. Kenapa? Y-nya itu kemana? Y. Ya ini kan masih XS sama US nih. Nah, kemudian untuk tadi ini makanya saya bilang C-nya kan belum muncul di sini. Baru ketika pakai yang transfer function GS sama dengan YS per US. Nah, itu baru di situ C-nya muncul. C sama D-nya muncul. Ini mana yang kursornya? Nggak muncul. Kalau ini kan masih XS nih, ini apa namanya? Variabelnya. Nah, ketika nanti masuk ke sini, ini udah Y di sini. US-nya masih ingat yang kemarin nggak, kayak misalnya kita pecah yang ini tuh menjadi punya variabel-variabel tertentu. Jadi kayak ada yang apa namanya yang kemarin kalau ini kita pecah jadi YS per XS dikalikan XS per OS. Masih ingat nggak? Nah kayak gitu. Sebenarnya hampir sama. Nanti kalau yang hubungannya YS itu pakai mana? Pakai yang persamaan kedua. Ini kan baru persamaan pertama nih. Kan juga ada persamaan kedua yang ini. Kayak gitu. Oke, Pak. Oke. Atau kalau misalnya masih bingung, ini sebenarnya hasilnya ini ya. Hasilnya ini disubstitusi ke sini, kemudian baru setelah disubstitusi dibawa ke sini. Nanti akan munculnya seperti ini. Jadi ini kan kalau ini di sini
Ini kan YS, C dikalikan XS-nya kan itu tadi. SI, min A, inverse BUS, plus DU. Alah. DUS. Nah, dari sini kita apa namanya faktorkan. Nah, kan jadi ini. Nah, ini kan kalau misalnya US-nya kita bawa ke kiri, jadi yang ini transfer function lagi. Ya. Ya. Makanya nanti dapat G-nya itu yang CS I dikurang A inverse bla 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 itu ya. Ya, benar. Ini kan sama nih. Yang ini bagian ini kan sama nih kayak ini. Ya. Dan ABCD-nya ini ya ini sama seperti yang matriks yang kemarin kita bikin apa yang kita cari itu. Pakai itu langsung dimasukkan ke sini akan ketemu nanti transfer function-nya seperti apa. Kayak gitu. Oke. Lanjut? Ya, lanjut. Oke. Alah. Ini kemarin tuh ngilangin annotate-nya gimana ya? Ada hapusnya, ada. Oh. Clear. Nah, ini kalau yang selain itu tadi kan itu cara mengubah antara apa namanya yang static equation sama transfer function dan sebaliknya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk state space yang umum. Atau ada istilah baru di sini adalah canonical form. Itu merupakan kayak apa ya? Bentuk umum yang kemudian itu ada tujuan-tujuan tertentu begitu. Bentuknya ada 4, tapi nanti yang paling banyak dipakai itu 2 ini. Ada namanya controllable canonical form sama observable canonical form. Ini sama-sama state space equation. Jadi kayak yang seperti yang kemarin ya, yang dibilang state space itu berarti istilahnya kita di sini mau menyederhanakan persamaan-persamaan diferensial, jadi sehingga nantinya akan lebih mudah untuk dioperasikan begitu. Kalau yang kita kerjakan kemarin seperti di apa soal yang RLC, itu tuh kita bentuknya yang ini, yang namanya controllable canonical form. Dan memang ini nanti untuk istilahnya mendesain controller itu banyak dipakai itu yang ini. Kayak kemarin masih ingat kan kita setelah menentukan apa namanya variabel-variabelnya apa state variabelnya apa, jadi x1-nya apa, terus kemudian x2-nya turunan dari x1 dan lain-lain terus sampai ke bawah, itu bentuknya akan selalu seperti ini. Kalian lihat kemarin. Pertama pasti di sini angkanya 0, tapi kemudian di sini 1 1 1 terus kayak diagonalnya pasti 1. Terus yang paling bawah ini pasti umumnya akan ada sesuai dengan apa namanya transfer function-nya atau sesuai dengan persamaan diferensialnya. Kalau kita kemarin kan ngawalnya dari persamaan diferensial kan kemarin ya. Itu seperti itu. Contoh mana ya? Kok nggak bisa di back? Agak macet. Itu yang controllable canonical form. Kalau terus kemudian ada satu lagi itu namanya observable canonical form. Ini sebenarnya hampir sama, cuma bedanya adalah penempatannya saja. Dan nanti sebenarnya yang satu lagi yang beda itu tujuan akhirnya. Kalau misalnya nanti mau mendesain, nah ini misalnya contoh yang ini ya. Aduh. Kalau kalian ingat yang kemarin, kan seperti ini ya. Ini kalian lihat nih, pojokannya selalu 0, kemudian di sini ada 1. Nanti kalau misalnya ternyata variabelnya sampai 3 gitu, nanti pasti ini 1, terus di bawahnya ini bagian 1, atasnya di sini 0. Terus yang paling bawah pasti nanti berupa apa namanya variabel-variabel. Bukan variabel apa di sini berarti koefisien di sini ya. Kan LCR di sini kan sudah sebenarnya ada nilainya, cuma di sini kita pakai koefisien koefisien aja sesuai dengan ini nilainya ini sebenarnya kayak gitu.
Kalau untuk yang satunya, yang observable canonical form itu di sini kalau posisinya tadi itu satunya di sini, kalau yang observable dia di sini posisinya. Jadi ini ke bawah akan diagonalnya satu terus. Nah kemudian kalau ini ada di bawah nih. Kalau yang bagian observable canonical form dia ada di bentuknya kolom di sini. Mungkin kalau misalnya nggak pakai contoh akan agak bingung memang seperti ini. Untuk pengenalan pertama dan nanti untuk istilahnya membentuk yang selanjutnya, yang bentuk ini yang paling banyak kalian pakai nanti sebenarnya. Jadi kalau ketika ini udah cukup familiar, harusnya mengubah ke sini pun nggak akan ribet karena tinggal nanti penempatannya saja yang yang agak berbeda dengan yang controllable. Kayak begitu. Oke Mas, tadi agak hilang-hilang. Kalau fungsinya, untuk perbedaan fungsinya apa kalau antara dua ini? Jadi kalau yang perbedaan fungsinya, yang controllable di sini itu satu yang paling banyak dipakai adalah tadi, misalnya mencari akar-akar tadi, akar-akar dari apakah dia stabil atau enggak, itu paling gampang pakai yang ini, yang controllable canonical form. Itu satu. Terus kemudian untuk case-case banyak dipakainya memang ketika nanti dimasukkan ke dalam controller. Nah itu pasti ini karena ini depannya udah istilahnya controllable. Dalam suatu sistem yang kemarin ya yang blok diagram itu, kalian pernah ini nggak nemukan namanya ada estimator, observer, ingat nggak? Pernah ada ya. Ada observer. Nah, kalau bentuk-bentuk yang membuat seperti itu akan lebih mudah ketika bentuknya yang ini, yang observable canonical form. Jadi istilahnya tergantung kebutuhannya mau seperti apa. Tapi mostly yang paling banyak tetap yang ini tadi. Karena ini kan yang mau didesain biasanya controllernya. Tapi juga biasanya controller di situ dibarengi sama adanya observer. Itu. Ada lagi bentuk dua yang lain, tapi ini jarang dipakai. Ada namanya Jordan canonical form sama diagonal canonical form. Ini bentuknya lebih rumit. Sama di sini kalau ini sudah harus dari state space dari transfer function, bentuk transfer function mau diubah ke state space, dia harus dipecah-pecah dulu. Dia harus dipecah-pecah dulu menjadi bentuk-bentuk yang ini. Yang di bawahnya itu tuh S-nya itu satu cuman nih. Kalau aslinya kan S-nya ini pangkatnya berapa tergantung ininya ya, persamaan diferensialnya atau di situ akar-akarnya biasanya. Nah, ini harus dipecah-pecah dulu. Kalau misalnya sudah bisa dipecah, baru bisa dibentuk ke yang ini, entah itu Jordan canonical form atau yang diagonal canonical form. Tapi dua ini lumayan jarang dipakai karena lebih menguntungkan ketika bentuknya seperti ini, yang dua ini, yang controllable sama yang observable. Nanti mungkin ketika ketemu sama yang di materinya Pak Akif akan ketemu yang kayak desain controller misalnya pakai PID atau lain sebagainya, itu kan ketemu yang seperti ini lagi. Dua ini. Biasanya harusnya dua ini akan muncul lagi. Ada nanti salah satu metode namanya itu root locus. Nah, itu muncul lagi yang seperti ini. Itu. Nah, itu tambahan untuk yang pengenalan kemarin yang masih skip. Kemudian untuk yang materi hari ini kan kita sebenarnya akan membahas mengenai mana ya PPT-nya? Mekatronik. Sebelumnya pernah dengar nggak apa itu mekatronik? Kalau di PEN sih jadi jurusan sih ya. Ada jurusannya sendiri bahkan ya? Iya, di PEN ada jurusannya. Pernah tahu nggak itu sebenarnya apa sih yang dibahas sama mekatronik ini? Ini kalau yang saya tahu ya, itu gabungan mekanika dan elektronika. Jadi ya mungkin yang dibahas terkait pergerakan dan sistem elektronik yang dibuat dalam pergerakan itu. Oke, kalau menurut Erik gimana?
Ya, menurut saya ya memang sama kayak Ian sih Pak, gabungan antara mekanika sama elektronika. Jadi kita juga mempelajari gerakan, kemudian mempelajari sistem kelistrikannya dari gerakan tersebut. Oke. Nah, sebenarnya saya stop dulu. Oke. Memang tadi kalau misalnya di PENS bahkan udah jadi jurusan sendiri. Jadi dia ini di sini cabang dari ini ya, kalau dibilang dia ada gabungan tadi benar dari elektro sama mekanik ya, namanya udah mekatronik gitu ya, mechanical elektronik gitu apa istilah gabungannya. Nah itu memang di sini apa namanya, dia itu menggabungkan atau istilahnya integrasi gitu ya, bahasa kerennya integrasi antara bagian mechanical yang dia itu istilahnya lebih ke mekanik fisik gerakan ya, lebih tadi misalnya istilahnya gerakan-gerakan begitu yang kemudian ada dikaitkan dengan yang sisi elektroniknya. Kalau kalian melihat ini gitu, sebenarnya penghubung di tengahnya itu apa? Kalau dari pengertian itu tuh, penghubung di tengahnya itu apa sebenarnya berarti? Ada sistem mekanik sama sistem elektronik, ini ada integrasi gitu. Berarti itu yang mengintegrasikan di tengah itu tuh apa sih sebenarnya? Mesin. Mesin. Ya memang bentuknya mesin, iya benar. Lebih spesifik lagi. Robot. Bukan ya? Terlalu besar, kurang sempit. Mekanik. Apa ya? Alat-alat kesehatan juga sih ya. Kontrol ya. Apa ini ada hubungannya sama kontrol nggak, Pak? Oh, ada nanti. Nah, itu yang di bagian tengah itu yang biasanya kemudian jadi sesuatu di sistem kontrol kemudian. Masih bingung? Kalau misalnya tadi ya kembali lagi ada sistem mekanik nih yang dia itu berupa apa misalnya dia bentuk gerakan, misalnya gerakan yang entah itu ditarik atau memutar gitu ya. Kemudian dia itu bisa diintegrasikan ke sistem elektronik atau misalnya kita ubah gitu ya. Kita ubah yang tadi awalnya itu gerakan mekanik diubah menjadi yang elektronik. Berarti apa itu yang membuat dia bisa berubah itu apa di situ di tengah-tengah itu? Nyambung nggak? Belum sih, belum. Apa? Controller informasi. Oh, bukan. Satu tadi yang apa? Kalau misalnya ada gerakan, misalnya diputar atau apa gitu. Terus kemudian dari hasil putaran itu bisa menghasilkan listrik yang kemudian dimasukkan ke sistem elektronik begitu. Nyambung nggak? Nyambung. Cuman apa ya namanya ya? Atau mungkin bisa ngasih contoh deh, apa tuh yang awalnya dari mekanik kemudian bisa sampai ke elektronik. Itu sih kayak apa ya? Pembangkit listrik yang kipas angin apa? Kipas di Belanda benar, gitu. Itu apa itu? Bentar. Kayaknya udah nangkep nih. Tapi bukan perubahan. Kalau itu sih maksudnya perubahan energi ya? Nah, poinnya di situ. Jadi memang di sini mekanik mau diubah menjadi listrik. Nanti kemudian ini akan konsep ini akan dibawa ke sistem-sistem yang lain, sistem fluida, sistem kalor. Nanti itu konsepnya akan sama, cuma nanti akan bikin beda adalah tadi pengubahnya ini. Konsepnya benar tadi, kayak misalnya pembangkit listrik karena hubungannya sama yang elektronik begitu. Nanti semua mostly yang akan dipakai adalah entah itu yang kalor, entah itu yang mekanik, entah itu yang fluida, semuanya akan dibawanya ke listrik. Karena ketika sudah dalam domain elektronik akan lebih gampang untuk dikontrol di situ. Oh, apakah jawabannya transformasi? Transformasi, ya dia memang pengubah di situ.
Kalau dibilang transformer nggak ringan juga ya. Balik lagi ke apa ya? Kalau kalian dapat nggak sih metode apa sistem pengukuran? Dapat. Dapat. Harusnya ada tuh di situ. Kalau tadi kan yang gede-gede sampai ke elektronik. Nanti di sini kita akan banyak yang apa? Akan banyak kita pelajari adalah satu, yang tadi yang ngubah-ngubah seperti itu, sensor. Satu itu. Kemudian dua adalah aktuator. Masih ini ya dua konsep itu. Jadi di sini memang bagaimana akhirnya integrasi antara yang di sini kalau kita fokusnya ke mekanik sama elektronik gitu ya. Itu tuh dari tadi yang inputnya berupa apa, outputnya jadi apa. Kalau di sini berarti inputnya dari yang mekanik, kemudian jadi yang elektronik, yang seperti itu. Tadi tujuannya apa? Nah ini kembali lagi sebenarnya itu proses di apa ya, pabrik-pabrik besar itu semua sistemnya mostly seperti ini. Tadi sama digabung dengan yang fluida, kalor dan lain sebagainya. Tapi ending-endingnya tetap ke sistem elektronik begitu. Biar tadi memudahkan sebenarnya. Ini kalau dari apa pengertiannya seperti ini. Jadi lebih ke apa integrasi mekanik dengan elektronik dan proses informasi. Atau kemudian kombinasi secara sinergis yang di sini melibatkan mechanical engineering, kemudian electronic control dan sistem. Hampir di semua desain produk atau manufacturing itu sistemnya sistem seperti ini. Makanya tadi bahkan sampai jadi jurusan tersendiri karena memang cukup kompleks tergantung sistem-sistem yang terlibat di dalamnya begitu. Nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Nah, ini contohnya ya. Contohnya di sini ada namanya mechatronic diagram. Jadi di sini dibagi ada yang memang domainnya itu yang full electrical ya. Saya kadang agak bingung ya, ada electrical, electronic, electronical. Itu hampir, kalau buat saya hampir mirip sebenarnya, tapi harusnya beda itu. Jadi di sini bagian-bagian yang khusus di bagian elektronik. Tapi kemudian yang di bawah di sini, nah ini di bagian yang inilah yang menjadi bagian dari elektromekaniknya atau mekatroniknya di sini. Jadi ada bagian yang sebagai aktuator, yang di sini adalah istilahnya apa ya, penggeraknya begitu. Kemudian ketika di sini ada yang diubah energinya itu, kemudian ketika itu diubah akan disadap oleh sensor. Hasil sadapan oleh sensor ini akan diproses, dilihat kayak kemarin. Kalau kemarin di blok diagram ada error di situ. Nah, kemudian itu ada controller itu main di situ. Controller main harus diapakan? Kembali lagi hasil dari controllernya itu akan mengontrol aktuator. Aktuator harus gimana lagi sih biar sesuai sama yang diinginkan. Kayak begitu. Makanya di sana ada namanya reference variable. Kalau ini kan berarti kan istilahnya kayak kita lihat di grafik tadi ada set point nih. Maunya seberapa sih? Nah, itu yang kemudian akan diproses untuk digerakkan aktuator. Hasilnya aktuator di sini akan dikonversikan. Hasil konversinya disadap oleh sensor. Nah, sensor memberikan info lagi ke tadi ini, bagian pemrosesan informasinya. Cocokkan dengan referensinya. Sama sudah sesuai atau enggak. Kalau enggak, balik lagi. Muter terus kayak begitu. Kemudian kenapa sih harus pakai mekatronik? Kenapa nggak harus kok nggak cuma mekanik aja atau elektronik aja gitu? Nah, ada beberapa bagian yang memang itu membutuhkan dua ini sekaligus begitu. Tidak tidak bisa yang cuma elektronik doang atau yang mekanik doang. Sama ini beberapa alasan-alasan utama begitu agar kenapa sistem mekatronik itu digunakan. Yang pertama adalah sistemnya ini mempunyai presisi yang tinggi. Kalau misalnya sistem mekanik itu biasanya itu kan kelemahannya adalah dia susah kalau misalnya ukurannya itu terlalu kecil-kecil begitu. Tapi kalau misalnya yang satuannya terlalu kecil, di sistem elektroniknya itu masih bisa ditangani begitu. Tapi satu itu. Terus kemudian kedua, kalau misalnya sistem mekanik tadi bentuknya bulky, gede-gede. Kalau misalnya di elektronik bisa sampai kecil, dibuat miniaturnya. Itu.
Terus kemudian, nah ini salah satunya tadi ya, yang kedua ini adalah yang saya sebutkan tadi. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang memang harus mekanik nih yang mengerjakan, tidak bisa yang digantikan secara elektronik. Jadi ada bagian tadi dipisah-pisah begitu. Sehingga ketika emang dipisah-pisah, kan tetap harus berhubungan nih. Nah hubungannya di sini yang sistem mekatroniknya bekerja. Terus kemudian juga menawarkan fungsionalitas yang lebih mengenai misalnya kalau misalnya ada kesalahan, toleransinya seperti apa. Kemudian remote control, karena di sini lebih tadi mainnya ada sistem elektroniknya ya, jadi bisa juga dibuat remote control begitu. Jadi nggak harus on-site diperhatikan terus-menerus begitu. Ada juga estimasi dari sistem state-nya, tergantung state-nya ini di sini maksudnya kayak yang sebelumnya, variabel-variabel apa yang berpengaruh di situ. Nah, ini akan agak berbeda dengan yang pengenalan state space minggu lalu. Kalau state space minggu lalu kan saya sempat bilang, state variabel yang kita pakai itu kan akan berhubungan nanti satu sama lain. Maksudnya akan berhubungan kayak kemarin ada jarak, kecepatan, percepatan, begitu. Tapi untuk yang di sistem mekatronik ini, nanti itu akan ada beberapa variabel yang masuk ke state variabel, tapi itu tidak berhubungan secara langsung. Karena tadi sistemnya itu nggak cuma sistem elektronik doang atau mekanik doang, tapi ada juga sistem yang lain. Begitu. Terus penentuannya bagaimana? Nah, nanti akan kita bahas kalau misalnya nutut hari ini, kalau enggak kita coba lanjut untuk yang bagian hitungannya minggu depan. Terus kemudian ini contoh-contohnya nih, contoh yang memakai sistem mekatronik. Udah pasti ya, kalau yang pokoknya yang ada bagian istilahnya elektronik sama bagian yang istilahnya bergerak tadi ya, kalau misalnya dibilang di awal, itu udah pasti sistemnya mekatronik, udah jelas kayak begitu. Kayak ini contoh misalnya eksplorasi laut dalam, nah, healthcare ini udah pasti ini. Kayak contoh yang exoskeleton, ada yang apa lagi? Ini ada namanya MEMS. MEMS ini termasuk, jadi kalau misalnya mau menghantarkan obat, tapi yang bisa dikontrol, dan itu menggunakan sistem elektronik, nah itu namanya MEMS. Ini biasanya sistem elektronik itu sudah dibuat sangat kecil, sangat mini, atau kalau misalnya pernah dengar ada istilahnya organ on chip, pernah dengar nggak? Belum pernah. Belum pernah. Kayaknya pernah deh itu di-share di Instagramnya HMTB itu. Jadi semacam banyak sekarang entah itu perusahaan atau universitas di luar, yang paling dekat mungkin di sini itu ada di Singapura, itu mengembangkan namanya organ on chip. Maksudnya apa? Jadi ada salah satu organ tubuh manusia yang itu kemudian dibuat miniaturnya, dan itu berupa rangkaian elektronik. Kecil banget. Jadi bisa cuma seujung jari begini. Yang pernah saya lihat langsung itu tuh organ on chip-nya jantung. Jadi heart on chip. Jadi bagian sekecil ini itu tuh ada bagian di tengahnya tuh kayak dia berdetak, jeduk. Tapi kemudian di bagian ujungnya nanti itu ada semacam kayak elektroda. Kalau ada berapa ya? 3 kalau nggak salah, sama kayak EKG. Kalau 3 elektroda itu dihubungkan dengan EKG, nanti langsung bisa menghasilkan sinyal seperti EKG manusia. Bentuknya sekecil cuma seujung kuku gitu, bisa sampai buat kayak gitu. Nah itu di dalamnya tadi ada sistem mekanik sama elektronik yang dipakai. Yang itu merupakan salah satu sub dari biomedical engineering, bagiannya namanya mikroelektronik. Jadi istilahnya bagian elektro tapi yang ukurannya mikro. Nah itu salah satu kerjanya kayak begitu. Itu yang saya sempat lihat langsung karena ada teman saya yang dia sampai S2-nya itu extend 1 tahun karena mengerjakan proyek seperti itu. Itu. Terus ada yang jelas nih, otomotif udah pasti jelas. Karena hubungannya pasti ada mekanik sama listrik. Terus kemudian biomimicking robot, berarti ini ada robot yang mencoba meniru gerakan-gerakan dari makhluk hidup. Ada yang misalnya tahu ada robot cicak, apalagi ada amfibi, kayak begituan macam-macam. Tergantung tujuannya untuk apa. Terus kemudian jelas ya robot, terus kemudian UAV, ini juga banyak sekarang. Sama
Oh, yang terakhirnya algoritmanya. Biasanya disusun algoritma ini apa namanya pemrograman yang di situ untuk memudahkan biasanya akhirnya diwakilkan pakai rangkaian elektronik. Saya pernah dengar ada namanya FPGA apa ya, kalau nggak salah. Jadi itu kalau misalnya kalau kita pakai pemrograman, bahasa pemrograman yang pakai komputer biasanya kan terbatas sama kapasitas dari RAM-nya untuk nanti memproses begituannya. Tapi ada salah satu cara agar akhirnya prosesnya itu jauh lebih cepat, yaitu menggunakan seluruhnya rangkaian elektronik. Jadi istilahnya kayak coding-coding begitu, itu disusun menggunakan blok diagram, bukan blok diagram, salah. Apa yang di elektronika digital itu namanya gerbang logika, pakai gerbang logika, tapi itu disusun sampai bisa membentuk suatu bahasa pemrograman begitu. Kalau nggak salah namanya FPGA begitu. Itu ada, saya tahu di UI itu ada yang mengembangkan itu, orang fisika apa orang instrumen begitu. Itu ada yang mengembangkan itu. Jadi mencoba membuat apa ya controller, bukan controller, jadi lebih ke apa EEG begitu, itu membuatnya dari FPGA begituan macam-macam. Tapi tadi itu harus apa ya, basic elektronnya harus kuat di situ. Karena kan tadi bangun apa logika berpikirnya si ANN, tapi itu pakai gerbang logika kayak gitu. Salah satu contohnya. Nah ini ketika mau mendesain tadi itu ya mendesain apa namanya mendesain sistem mekatronik, ini hampir sama seperti yang apa di mata kuliah Rehab Medis minggu lalu yang apa namanya desain produk. Jadi harus tahu dulu apa namanya pertama input dari atau tujuan dari pembuatannya itu untuk apa, yang diminta oleh penggunanya nanti apa. Kemudian setelah tahu penggunanya itu apa yang diminta oleh penggunanya, nah ini istilah-istilah yang diminta pengguna tadi ditransformasikan atau istilahnya diubah menjadi namanya functional requirement. Jadi istilahnya lebih ke parameternya itu diubah menjadi parameter fisik. Jadi misalnya gini, apa namanya penggunanya pengen gerakan apa kalau misalnya kayak tadi inkubatornya itu suhunya naiknya cepat tapi nggak boleh nggak boleh terlalu tinggi. Nah itu kalau misalnya kita ubah menjadi namanya functional requirement, itu berarti kayak berarti inkubatornya nggak boleh overshoot tetapi rise time-nya harus cepat. Nah kayak gitu istilah-istilahnya. Jadi kayak yang pertama yang dari end user needs itu apa namanya istilah orang awam. Kalau functional requirement itu sudah menjadi istilah-istilah para engineer atau namanya istilah-istilah yang kita gunakan ketika kita mau mendesain tadi. Kalau misalnya di controller kan tadi istilah overshoot, terus rise time itu kan sudah masuk istilah yang di bidangnya kontrol begitu. Atau beberapa kayak misalnya misalnya gini. Kalau misalnya ada inkubator begitu, apa namanya pemanasnya nggak boleh yang sampai terkena kulit atau pemanas kalau misalnya terkena kulit itu nggak menyebabkan melepuh atau apa. Nah itu kan kalau di functional requirement berarti masalah bahannya harus seperti apa sih, terus dia dipasangnya harus di mana sih biar nanti istilahnya nggak terjangkau sama si kulitnya bayi kayak gitu. Baru kemudian ketika sudah tahu seperti itu ditransformasikan lagi namanya ke desain parameter. Nah kalau yang sudah desain parameter ini udah lebih spesifik lagi. Kayak misal tadi contoh nggak boleh overshoot. Berarti kalau nggak boleh overshoot berarti di apa namanya di transfer function atau di state space equation-nya itu harus seperti apa? Angkanya nggak boleh melebihi berapa. Nah, yang kayak begitu lebih detail lagi sampai memunculkan angka di situ. Baru nanti yang terakhir, nah di sini udah langsung bagaimana sih akhirnya menghubungkan satu bagian dengan yang bagian yang lain, kemudian interaksinya seperti apa, kemudian kalau setelah menjadi whole package itu apakah dia masih bisa memenuhi kriteria tadi di awal, nah, baru nanti udah jadi di akhir seperti itu. Sama nanti optimalisasi apakah akhirnya sudah oke atau enggak kayak gitu. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan.
Belum, Pak. Lanjut. Oke, ini masih dasar ini ya, masih penjelasan awalnya. Nah, ini udah masuk ke bagian mekatronik. Tadi itu kalau misalnya saya sempat bilang aktuator, ada sensor, itu kan di situ kerjanya dia adalah mengubah ya dari satu sistem ke sistem yang lain, atau kita bilangnya di sini tuh domain satu ke domain yang lain. Nah, ini dua itu, aktuator sama sensor itu disebut namanya coupling device. Jadi tadi ya, istilahnya dia yang kerjanya itu menghubungkan dua domain atau dua sistem tadi. Atau yang di sini kalau yang saya bawa di sini convert, dia memang mengubah begitu dari satu domain ke domain yang lain dan sebaliknya. Dan benar tadi yang sempat dibilang sama Ian tadi seperti yang pembangkit listrik itu ya, itu semua kan coupling device di situ, dia mengubah satu bentuk menjadi bentuk yang lain, bentuk energi yang lain, kayak begitu. Banyak macamnya ya, dan tadi itu ketika memang ada yang bisa mengubah begitu, pasti dia akan menjadi coupling device. Kalau misal di elektromekanik, karena di sini ada mechanical sama elektronik, biasanya itu yang akhirnya bekerja untuk mengubah seperti ini. Nah, itu ada macam-macam. Jadi contoh ini ya, ada namanya magnetic field, itu berarti medan magnet di sini ya. Medan magnet di sini itu bisa dihasilkan oleh induktor atau magnet yang dia sifatnya permanen. Kalau induktor kan dia kan bentuknya kan kumparan gitu ya. Coil ya. Iya, ini ada istilah coil di sini. Ada coil atau yang magnetnya permanen yang kemudian di situ menghasilkan medan magnet. Ketika ada medan magnet, tadi ketika ada pergerakan, dia akan bisa diubah menjadi listrik. Konsep basic fisika lagi nih muncul. Jadi kalau misalnya kan tadi medan magnet di sini, hasil dari induktor itu kan muncul ketika tadi ada pergerakan entah itu di medan magnet yang permanen atau dia coil, yang kemudian ketika ada pergerakan tadi akan memunculkan di sini arus ya, sebenarnya arus listrik yang dihasilkan, kayak begitu. Fisiknya ini hukum Lorentz, agak lupa itu juga yang saya sebenarnya. Tadi lebih intinya tadi itu, ketika ada pergerakannya di sini pergerakannya melewati magnet, atau magnet itu entah itu magnetnya permanen atau yang coil itu berupa induktor, maka akan menghasilkan arus listrik. Nah, ini kan tadi berarti udah berubah nih, dari awalnya gerakan sudah menjadi listrik. Itu salah satu konsep basic fisika yang ada di dalamnya, dan nanti akan kepake terus seperti itu. Nah, ini contoh sekarang. Ini contoh electromechanical coupling. Jadi istilahnya tadi ya, hubungan sama elektro sama mekanik atau sebaliknya begitu. Yang sebelah kiri ini dia itu sistemnya yang sistem translasi. Jadi dia gerakannya itu gerakan maju mundur, atas bawah begitu. Kalau yang kanan ini yang rotasi. Jadi yang gerakannya memutar. Yang bagian oranye ini itu adalah tadi bagian yang penggeraknya gitu ya istilahnya ya. Penggeraknya di sini. Jadi kalau ini misalnya ditekan gitu, dikenai gaya. Terus kalau yang ini diputar. Nah, di sini karena tadi di dalam tuh prosesnya, kalau misalnya kita lihat yang tadi ada induktor, ada gaya Lorentz, itu terlalu detail melihatnya. Nah, di sini akan lebih dimudahkan dengan menggunakan namanya variabel coupling. Itu menggunakan kalau di sini menggunakan alpha. Alpha di sini tuh ya ini variabel coupling yang mengubah dari yang mekanik menjadi elektronik. Hati-hati, ada dua V di sini. V di sini adalah voltage atau beda potensial. Kalau V di sini velocity, kecepatan. Beda ya. Yang besar itu voltage, yang kecil velocity. Kalau misalnya ditranslasi biasanya agak riuh karena hampir sama begitu. Nanti kalau ketemu lagi sama yang fluid ya, ada V lagi, volume. Biasanya bedanya kalau yang volume itu V-nya itu ada semacam V yang begini. Yang volume yang begitu untuk membedakan. Atau kalau yang V kecil, biasanya pakai yang V ada ininya. Nah,
Kayak begitu. Hubungannya, nah di sini kalau gaya di sini entah itu F atau entah itu T, torque, itu hubungannya sama arusnya. Itu seper alfa. Alfanya di sini tadi ya, yang apa koefisien pengubahnya, koefisien dari couplingnya. Kalau kecepatan sama voltage itu sebanding di sini. Jadi pakai bukan seper tapi alfa langsung. Nanti akan saya coba carikan ada tabel yang akan memudahkan kalian untuk memahami, atau mungkin yang kayak kemarin ya, yang elektronik itu apa aja sih yang akan dipakai sebenarnya kalau misalnya di di sistem kontrol begitu, atau mungkin yang berhubungan dengan yang lain. Nah itu sebenarnya ada tabelnya biar lebih memudahkan. Jadi tidak perlu menghafal. Gitu. Ini yang elektron, entah itu yang translasi, entah yang rotasi itu sama. Jadi kalau misalnya tadi yang F atau T itu seper dari I-nya, seper alfa, alfanya di sini tadi yang konstanta couplingnya, koefisien coupling salah. Kalau misalnya kecepatan dan voltage itu sebanding. Oke. Ini hampir sama seperti yang tadi. Jadi lebih ke menjelaskan hubungannya. Jadi kan kalau misalnya kita anggap sama kayak transformasi ya, trafo begitu ya. Jadi yang ideal kan kalau misalnya daya yang masuk itu nanti harus sama dengan daya yang keluar. Jadi istilahnya yang dikerjakan di bagian mekanik sama yang elektronik harusnya nanti itu secara hubungannya itu secara linear nanti harusnya. Ketika satu naik, yang satu juga harus naik, harusnya begitu. Tapi biasanya akhirnya ada beberapa kondisi yang menyebabkan tidak seperti itu akhirnya hubungannya. Contoh misalnya, kalau misalnya kita anggap ini full ideal, harusnya untuk tadi itu untuk misalnya memberikan gaya atau yang memberikan torque gitu ya, memutar, itu harusnya nggak akan ada penghalang sama sekali. Tapi secara real, itu pasti akan ada penghalang. Contohnya adalah, karena di sini secara mekanik pasti nanti ada satu bagian ketemu bagian lain terus bergesekan. Akhirnya menimbulkan apa di situ? Yang bagian mekanik kan pasti kan kayak gitu. Satu bagian ketemu sama bagian lain otomatis bergesekan sehingga menimbulkan tadi kondisi-kondisi yang tidak ideal. Karena apa kira-kira? Ketika panas, ya benar. Ada yang hilang, dia jadi kalor, begitu. Satu lagi, kalau bergesekan berarti dia seperti apa? Kayak bisa diputar. Ada yang pakai torque gitu, diputar. Tapi kemudian akhirnya ketika bergesekan, apa yang terjadi? Berhenti ya? Nah, berhentinya karena apa? Karena masuk ke itu ya, konsep memuai ya? Nggak sampai ke sana. Tapi tadi benar, konsep kalor itu benar. Ada yang istilahnya sebagian dayanya dia itu diubah, sebagian energinya dia diubah menjadi kalor. Jadi tidak sepenuhnya akan tersampaikan menjadi elektronik semua. Tapi ada satu lagi di situ yang akhirnya menyebabkan hilang, tetapi selain gara-gara kalor. Apalagi? Kalau bergesekan, dia akan menyebabkan apa yang terjadi? Kan tadi kan, kalau kita memutar, tapi kan karena dia bertemu sama bagian-bagian mekanik yang lain, kemudian kan dia bergesekan nih. Itu sama saja apa dia? Bisa bayangin nggak? Bisa. Konsepnya sama seperti yang di mekanik kemarin. Jadi ketika di situ akan tadi ya bergesekan, pasti kan satu kalor tadi yang keluar. Yang kedua adalah si gesekan ini akan menyebabkan adanya braking. Braking bukan hancur ya, braking ini ngerem.
Otomatis dia akan jadi kayak kalau misalnya kita dulu sistem mekanik mungkin di fisika dasar ada kalau misalnya narik balok kemudian pasti ada yang gaya penghambatnya. Nah, itu kan gaya geseknya di situ. Itu yang akhirnya menyebabkan dia juga akan berkurang. Kemudian ini masih sama. Nah, ini sekarang yang kemudian bentar, untuk yang elektromekanik mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Untuk sistem couplingnya. Ini nanti akan dipakai terus ke belakang. Jadi istilahnya kalau ini baru elektronik sama mekanik, hubungannya yang seperti ini gitu. Kayak gaya sama arus, kecepatan sama voltase begitu. Nanti akan dipakai terus ke belakang. Yang setelah ini akan saya coba tambahin sedikit. Selain elektromekanik, nanti juga ada fluid mekanik. Jadi yang berhubungan dengan fluida. Ada yang mau ditanyakan dulu? Belum. Oke. Sebelum kita masuk yang ke fluida, kalau misalnya ini nih, yang ini deh, yang rotasi yang paling apa? Kalian bisa ngasih contoh satu barang nggak yang dia akhirnya memakai sistem seperti ini? Yang sederhana. Yang kalau dia diputar, dia bisa menghasilkan listrik. Motor apa ya? Bentar. Kalau diputar bisa menghasilkan listrik ya? Iya. Lampu sepeda mungkin Pak. Nah, konsepnya sama semua tadi ya. Itu sebenarnya motor, lampu sepeda itu semuanya konsepnya yang tadi kan ada bagian yang diputar kemudian menghasilkan listrik. Kalau di lampu sepeda dia nyalakan lampunya. Kalau di motor akan lebih detail dan mungkin kalian sudah pernah tahu ada namanya motor DC. Ya, motor DC, BLDC. Nah, itu BLDC juga bisa itu yang pakai ini. Tapi kalau untuk yang AC itu kayaknya ada nggak ya motor AC itu? Ada kayaknya. Tapi di sini kalau DC itu tadi koefisiennya itu konstan, alfanya itu konstan. Tapi kalau untuk yang AC dia di sini tidak konstan. Jadi alfanya bisa di otak-atik, diatur-atur mau jadi berapa begitu. Kalau misal dia butuh kecepatan tinggi, nah itu berarti alfanya harus dibuat seperti apa biar tadi menaikkan kecepatannya. Nanti kan ada contoh di bawah pakai, saya lupa motor DC juga kayaknya. Itu kalau yang translasi apa ya Pak? Saya kurang bisa membayangkan kalau yang translasi. Kalau yang translasi, nah kalau misal motor DC di sini kan dia kan diputarkan ya. Kalau translasi itu ditekan biasanya. Ditekan tapi itu dia nanti ada di dalamnya juga ada ini rotasinya. Contohnya apa ya yang kalau misalnya pakai translasi. Jadi dia sistemnya ditekan, tapi nanti proses yang di dalam itu memutar baru hasil listrik. Kalau di dalamnya masih ada yang memutar itu berarti masih rotasi ya. Iya. Tapi kalau yang translasi memang dia cuma sliding doang memang. Bentar, PPT saya kok ketutup. Dia sliding doang, dengan sliding itu dia bisa menghasilkan listrik. Sama kayak tadi, sliding magnet di dalam coil. Otomatis kan dia kan slidingnya itu pasti menghasilkan arus listrik. Ya enggak? Iya, sliding magnet di dalam induktor itu, Pak. Ya, itu benar. Itu kan udah pasti dia ketika kita mengubah ada yang dilewatkan begitu magnetnya di dalam coil otomatis akan menjadi listrik. Seperti itu. Itu contoh gampangnya. Tapi kalau in realnya memang mostly hanya banyak kepakainya rotasi. Lebih memudahkan mungkin ya dalam pemakaiannya dan tidak membutuhkan space yang besar gitu. Kalau slidingnya berarti kan dia harus tempat slidingnya panjang tuh. Jangan kalau rotasi di situ doang aja bisa. Oke.
Ada lagi sebelum masuk ke yang fluid? Kalau enggak, kita lanjut ke fluid ya, fluid mekanik. Nah, di sini hampir sama seperti elektromekanik, cuma di sini akhirnya yang berhubungan itu apa namanya bagian yang fluida atau cairan dengan yang bagian mekaniknya. Ini contoh yang paling gampang itu adalah seperti konsepnya Pascal, hukum Pascal begitu. Tapi di sini lebih ke kalau misalnya ada gaya, nanti akan mengubah P-nya, tekanan di sini. Kalau misalnya ada kecepatannya berubah, akan mengubah Q-nya. Q itu di situ apa namanya debit dari suatu sistem fluidanya di sini. Nah ini biasanya ini agak bingung juga kok contohnya. Kalau misalnya dia ditekan, kalau misalnya dalam suatu sistem fluida kan berarti dia pakai ada volume tertentu begitu ya. Kalau misalnya dia ditekan, pasti dia akan menghasilkan tekanan tertentu. Terus kemudian kalau memang ada yang keluar, dia pasti menghasilkan debit tertentu, kayak begitu. Ini kalau di sini konstantanya di sini itu apa namanya tergantung. Bisa macam-macam sih, cuma tergantung nanti permintaan dari sistemnya. Cuma mungkin memudahkan ya kayak tadi di elektromekanik ada alfa, di sini ada D begitu. Nanti kan ketemu juga yang lain kalau ada sistem yang lain. Di sini kalau untuk Q-nya ini udah benar volume yang berubah ya debit benar. Tetap juga ada ya untuk yang translasi sendiri, yang rotasi sendiri. Nah ini contohnya nih. Kalau misalnya menggunakan apa namanya pompa yang tadi itu menggunakan, kalau misalnya diputar nanti dia akan nyedot dari bawah, kemudian akan mengalirkan keluar begitu. Masih pompa yang lama. Kalau misalnya pernah tahu yang pakai kayak dongkrak begitu, masih pernah lihat nggak kalian yang kayak pompa yang kayak begitu? Yang dia itu kayak dongkrak gitu. Nanti untuk nyedot air dari bawah. Pernah lihat nggak? Taunya sih yang di ditimbah, bukan ditimbah ya. Didorong naik turun gitu terus airnya keluar. Nah, ya kayak gitu. Taunya sih yang kayak gitu. Nah, itu kan berarti kan ketika kita sebenarnya kayak kita ngaitin tuas, itu kan dia kan ada yang rotasi di situ di sistem pompanya. Ada yang mutar di situ, naikin airnya. Kayak gitu. Itu sistem pompanya. Yang sekarang mungkin udah jarang banget ya di desa mungkin adanya kayak begini, atau di daerah yang masih belum terjamah listrik mungkin masih banyak. Ini cuma contohnya saja. Jadi untuk tadi mencari hubungannya seperti apa begitu. Yang kalau ini tadi kan namanya centrifugal pump. Yang ini namanya hydraulic turbine. Jadi di sini kalau ini mungkin diputarnya pakai misalnya suatu aliran begitu, aliran kayak PLTA begitu. Oh, bukan PLTA berarti ya, kayak semacam apa ya? Yang bagian ini diputar nanti untuk mengalirkan air dari satu titik ke titik yang lain, seperti itu. Hampir mirip ya seperti yang ini tadi sebenarnya. Cuma yang di sini inputnya itu dari putaran ini, kalau ini kebalik. Alirannya yang menyebabkan adanya putaran. Nah. Oh, berarti ini apa ya? Penyebutan fluid mechanical fluid itu didasarkan pada hal apa yang dikasih input ya? Ya.
Ini kan mechanical fluid, berarti dari yang mekanik, outputnya ke fluid. Kalau yang ini, fluid dulu, yang jadi istilahnya yang peubahnya, inputnya masuk itu fluid, kemudian yang mekaniknya berubah, baru dia berputar di situ. Ini mungkin itu sistemnya ini apa kapal yang kretek-kretek itu loh. Gimana? Kan biasa kalau kecil tuh ada orang yang suka jual kapal terus dikasih, aku nggak tahu sih dikasih air apa dikasih minyak apa gimana ya. Terus nanti dia bisa jalan sendiri. Tapi nggak tahu ya. Apakah aku nggak tahu sistemnya, tapi setahu kalau lihat sekilas tahunya dia ngasih fluida gitu. Kayaknya benar. Jadi kayak memang ada aliran fluida di situ yang menyebabkan adanya putaran. Putarannya bisa jadi putaran turbinnya, turbin untuk menggerakkan kapalnya. Bisa jadi kayak gitu. Gitu. Nah, ini tadi kasus case-nya motor DC. Kayak apa sih sebenarnya dari yang hasil motor DC ini? Sekarang kan kalau motor DC tadi, kalau yang minggu lalu, ada rangkaian RLC jadi state space equation. Nah, di sini sekarang kita mau coba nih, kalau motor DC itu dicari state space equation-nya kayak apa sih? Kalau di sini motor DC-nya itu ini ada beberapa ini ya hubungan ya. Jadi bagian elektronik, kemudian ada couplingnya, pengubahnya tadi itu menyebabkan ada putaran. Putaran ini untuk narik ada massa di sini. Masanya di sini ada rodanya. Kemudian rodanya ini ada gaya geseknya B. Jadi ada dua sistem di sini. Sistem elektroniknya yang bagian ini sama sistem mekaniknya di sini yang harus diselesaikan. Lanjut. Memahami bentar, Pak. Ini masih sini dulu, jangan sampai ke yang rumus-rumusnya, sampai sini dulu. Pahami dulu dari gambar ini. Jadi bagian yang ini bagian elektroniknya nih, pakai rangkaian RL. Ada rangkaian RL, di sini ada V couplingnya. Jadi istilahnya perbedaan tegangan di sini, yang itu menjadi input di tempat couplingnya. Coefficient couplingnya itu alpha. Terus kemudian di sini pasti nanti akan ada hubungannya antara torque di sini dengan I-nya, arusnya. Kalau V coupling dengan omeganya. T tadi apa, Pak? Torsi apa? Torsi. Okay. Momen gaya. Torque-nya di sini dia akan istilahnya mutar sambil ini narik, ada massa di sini, ada M sama JM dan JL, yang kemudian ada penghambatnya di sini, B penghambatnya. Sampai sini cukup jelas, belum masuk ke rumusnya. Jelas. Iya. Oke. Kalau misalnya saya lanjut ke bawah, ini dua rumus ini tuh penjelasan dari yang bagian couplingnya. Nah, kalau ada yang seperti ini, kalau ada istilahnya banyak sistem, banyak domain, kita selesaikan per domain dulu. Satu domain harus diselesaikan hubungannya seperti apa, sama harus tahu nanti input output yang diinginkan itu apa. Biar gampang, biasanya di sini bagian depan yang diinginkan itu biasanya inputnya itu ya ini tegangan ini, kemudian outputnya adalah perputarannya ini omega. Untuk bagian yang elektronik dulu kita selesaikan. Nah di sini ini hampir sama seperti yang RLC kemarin ya. V yang di sini itu sama dengan yang ada di sini semua kan berarti. Berarti V
V yang di R, ditambah V yang di L, ditambah V coupling di sini. Jangan lupa ini juga diikutkan. Nah, di sini VR kan berarti kan R kali I. Kalau V di L, L plus DI per DT. Kalau ada C, nanti berarti kan kayak kemarin. Ditambah 1/C integral I DT. Tapi kan di sini nggak ada C kan, jadi cuma RL doang plus V coupling. Nih, satu persamaan untuk satu domain ini. Kemudian untuk yang kedua, domain yang mekanik. Nah, ini juga domain yang mekanik karena dia pakai yang sistem rotasi. Jadi di sini torque-nya itu di sini kan sama kayak misalnya kalau misalnya di translasi kan F kan ya. F sama dengan M kali A. Sama kalau misalnya di rotasi, M-nya itu diwakili oleh momen inersia. Kalau di sini itu disimbolkan J yang di sini ya. JM tambah JL dikalikan A. A-nya di situ kalau misalnya di apa namanya? Di sistem rotasi kan ada alfa sebenarnya. Tapi alfa nanti sama kayak ini kan. Makanya dia nulisnya langsung d omega per dt. Nyambung nggak? Nyambung. Ini ya, saya tambah keterangan di... Ini yang dari VR, ini dari VL, ini momen inersia. Ini tuh sebenarnya alfa ya, percepatan anguler, tapi di sini langsung pakai d omega per dt. Plus, nah gara-gara ini ada apa namanya? Ada rem, sama kayak misalnya hambatan biasanya kan apa ya satuannya biasanya? Omega S ya. Omega bukan omega apa? Mu S dikalikan X begitu. Nah, di sini B dikalikan dengan mu S dikalikan V. B dikalikan dengan omeganya. Ini gara-gara tadi ada hambatan yang ada di bawah ini. Sistemnya seperti itu. Nah, setelah tahu seperti ini, tadi ya, kita sudah sepakati di awal bahwa ini hubungannya itu sama, apa namanya? Sama. Ini hubungannya sama V dengan yang nanti di sini harus omega. Kita bawa semua variabel itu ke situ. Jadi di sini, kalau misalnya persamaan yang ini, kita ubah agar muncul persamaan diferensial DI DT, kita pindah ruas sama dibagi akan muncul yang seperti ini. Ini untuk yang persamaan pertama. Persamaan yang kedua pun sama. Agar muncul apa namanya persamaan diferensial diubah menjadi d omega per dt. Maka akan jadi seperti ini. Sebentar, ini ada yang salah nggak ya? Oh, ini. Yang di sini yang ada yang berubah adalah T-nya itu sudah diganti dengan ini. T-nya itu diganti dengan I per alfa. Ini akan jadi yang bagian yang ini. Yang ada B-nya akan jadi bagian yang ini. Cukup jelas? Ini untuk dua ini. Mengubah dua persamaan ini. Jelas. Lanjut ya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini yang kemudian agak sedikit hati-hati di sini.
ini udah contoh yang lain nih. Ini sekarang kalau dibalik, kalau ini berarti sudah selesai tadi ini sampai di sini. Kalau misalnya ini mau dibentuk menjadi persamaan menjadi state space, tinggal sama seperti yang kemarin, state variabelnya kita pakai i sama omega di sini. Saya tulis di sini ya. Mungkin sebelum i dot sama omega dot nah di sini dikalikan i sama omega. Enak ditulis di sini apa di ini nih? Dipakai papan tulis kayak kemarin. Tulisan saya nggak bisa kecil-kecil di sini. Ini kurang, di bawahnya ada lagi. Caranya sama kayak kemarin. Jadi yang bagian i dot berarti kan di dt itu yang i di sini min r per l. Terus yang omega min 1 per alpha l plus 1 per lv per l. Kemudian kalau yang omega dot baris yang kedua di sini yang i-nya itu 1 per alpha Jm tambah Jl, terus yang omega min B per Jm plus Jl. V-nya nggak ada, berarti di sini 0. Nah, ini matriks A, ini matriks B. Terus kemudian untuk matriks C outputnya apa? Outputnya tadi kita pengennya omega. Dan kemarin tuh nyamping kan ya. I-nya 0, omeganya 1. Plus D-nya kan nggak ada, itu 0. Ini D, ini C. Nah. Ngikutin nggak cara mengubahnya dari dua persamaan ini jadi state space? Ada yang bingung? Cukup jelas kah? Masih ini Pak, masih memahami dulu. Oke, kalau misalnya bingung bilang aja ya, nanti saya ulangi, nggak apa-apa. Pelan-pelan kalian ngikuti dari ini. Ini misalnya baris pertama. Yang ini untuk yang baris kedua. Dimasukkan ke state space di sini. Baris pertama. I dot itu sama dengan DI dt. Berarti kan dia variabel yang ini itu kan dikalikan dengan I dulu. Yang nempel di I itu kan min R per L. Kemudian yang ini kan dikalikan dengan omega perkalian matriks biasa ya. Yang nempel di omega min 1 per alpha L. Min 1 per alpha L. Kemudian ada sisa di belakang 1 per L V. Nah, ini V-nya di luar. Terus kemudian 1 per L-nya di sini. Terus kemudian untuk yang baris kedua, persamaan kedua sama, tinggal memasukkan aja. Yang pertama itu yang nempel di I, yang kedua yang nempel di omega. Terus kemudian kan nggak ada V, makanya dia 0 di sini. Nah, untuk yang ini, yang untuk C sama D, kan di sini harus sama nih. Ini sama ini kan harus sama. Tinggal tulis di sini. Karena dia itu ya kan omega sama dengan omega kan, maka di sini 0 1 plus
nggak ada tambahan yang lain, dia 0 di sini, D-nya 0. Makanya seperti yang saya bilang tadi ya, A, B, C, D itu mostly D-nya di sini 0, kecuali keadaan-keadaan tertentu nanti. Kayak gitu. Kalau mau dicatat dulu. Terlalu cepat nggak buat kalian? Cukup sih Pak sebenarnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut? Bentar. Kalau prosesnya paham nggak? Paham kan? Mengubah dari yang ini tadi, seperti yang kemarin ya. Jadi yang menjadi yang state space ini. Yang mungkin agak harus diperhatikan adalah penentuan awal ini apa sih di sini sebenarnya? Karena di sini akan menentukan ini sama ini kan nanti. Nah itu biar gampang, balik lagi ke persamaan diferensialnya. Yang muncul turunan seperti ini, itulah yang nanti yang parameter jadi bagian depan di sini. Ini kita tadi nggak pakai permisalan ya, langsung pakai variabel yang ada. Kira-kira kenapa alasannya? Ada yang tahu? Oh, ada Fadel. Ya, halo Mas. Gimana, udah sehat? Alhamdulillah sudah mendingan. Udah lumayan Mas. Udah boleh pulang kemarin. Oh, enggak. Mau tanya. Ya. Cara ini yang menentukan yang baris bawah itu loh, Mas, yang matriks W sama dengan ini. Iya. Nah, ini di sini akan tadi ya, bagian yang ini akan selalu sama dengan ini kan? Oke. Terus kemudian kembali lagi ke sistemnya. Dari sistem ini tuh kita outputnya apa sih yang mau dilihat? Kan tadi input kan V di sini ya. Makanya itu di sini muncul V. Tapi kalau outputnya, nah ini kita mau cari torque-nya di sini, gitu kan? Torque-nya ini yang nanti akan menentukan ini akan bergerak seperti apa. Bukan torque, salah. Kecepatan anguler, omega ini di sini. Ini jadi output, yang ini jadi input. Makanya di sini nih yang inputnya kan di sini kan nempelnya V. Terus kemudian yang di sini cuma omega aja, tergantung outputnya yang kita punya di sini. Oke. Sama mungkin logikanya gampangnya begini, karena kan ini harus sama nih dengan ini. Otomatis pilihan outputnya itu cuma ada dua macam ini. Kalau D-nya sama dengan 0. I itu nggak bakal mungkin jadi output, karena dia kan di sini kan, masih di sistem elektronik. Outputnya harus di sistem mekanik. Iya nggak? Iya. Nah, kayak gitu. Ada lagi? Berarti dalam banyak kasus nih sebenarnya bentuk C dan D ini umum banget kalau seperti ini Pak ya? Banget. Jadi pasti mostly akan munculnya seperti ini. 0, 1, D-nya pasti 0 gitu. Cuma nanti ya, saya nggak tahu akan sempat nggak ya kita sampai ke sana. Ada beberapa case tuh yang D-nya tuh nggak 0 begitu. Muncul ada angkanya begitu. Itu ada bisa terjadi yang seperti itu. Tapi mostly case-nya itu D-nya 0 di situ. Kalau kalian lihat yang tadi yang PPT yang sebelumnya, yang di apa namanya? Yang lanjutan minggu lalu itu
kan D-nya kan terpisah sendiri ya. Kalau misalnya tadi kan rumus GS itu kan C dikalikan SI min A inverse dikalikan B plus D. Nah, ini kan dia misah sendiri nih. Jadi kayak kalau dia mostly akan 0, jadi nggak akan pengaruh kemana-mana sebenarnya. Kayak gitu. Yang banyak pengaruh ke sistem apa untuk yang membuat transfer function ya di bagian ini yang ABC-nya sebenarnya. Dengan C kebanyakan adalah 0, 1. Kayak gitu. Ada lagi? Kita lanjut. Ini yang selanjutnya cuma ini kan kita bahas detail ya satu apa motor DC. Nanti yang selanjutnya ada 2 contoh itu nggak terlalu detail. Dia cuma mungkin saya kasih penjelasan dikit gitu. Kita lanjut. Boleh lanjut. Atau ada yang ditanyakan ini Erik atau Fadel? Lanjut? Belum. Lanjut dulu aja. Oke. Nah, ini sekarang kalau dibalik. Kalau misalnya inputnya itu yang mekanik, kemudian outputnya itu yang elektronik. Di sini mungkin yang bagian elektroniknya nggak banyak berubah ya, cuma berubahnya adalah tadi ada sumber tegangan, sekarang nggak ada, karena di sini tegangan itu asalnya dari V-coupling ini. Terus yang di awal ada perbedaannya adalah sama yang tadi. Ini sekarang ada 2 nih T-nya. T yang pertama yang bagian depan. Jadi dia akan yang mutar di sini. Kemudian ada T lagi di sini yang dia itu yang menghubungkan dengan bagian couplingnya. Makanya di sini dipisah dari TT sama TG. Nah, untuk nanti mau masuk ke coupling, ya ini ada di sini ya, TT min TG. Jadi selisihnya itu sama dengan ini kayak tadi nih, sama. Satu merupakan sistem yang dia itu dari apa namanya yang sama kayak di yang translasi yang M kali A, yang di sini momen inersia dikalikan percepatan angulernya, ditambah karena ada ini tadi B-nya dikalikan dengan omeganya. Itu yang bagian dari yang apa namanya yang mekaniknya. Kemudian yang elektroniknya ini tinggal ini sama. Kalau di sini berarti jadi V-coupling sama dengan ini ada lanjutannya nggak sih? Nah ini lanjutannya ini V-coupling sama dengan VR tot tambah VL tot. Berarti di sini V-coupling sama dengan L total dikalikan DI per DT ditambah R total kalikan I. Nah, tinggal nanti dari sini, dari 2 persamaan ini, kalian gabung untuk menjadi state space equation. Itu gerakannya putar gini, Mas. Mendorong si yang balok hijau ini ke si couplingnya. Iya. Jadi yang ini muter gini. Iya, dia rotasi. Jadi yang ini dia kan ya, ada ini ya, ada panah mutar ini ya. Dia diputar ini. Tapi putarannya ini kan di sini dia berhubungan nih putaran ini yang dari balok si ini ke bagian pemutarnya yang bagian couplingnya. Yang di sini torque-nya itu berbeda. Yang satu TT, yang satu TG. Makanya di sini untuk yang apa ya istilahnya ya, sigma T-nya itu selisihnya. Oh. Jadi mereka belum berhubungan. Jadi mereka muter dulu baru ketemu gitu. In real case sebenarnya nempel. Cuma di sini T-nya itu berbeda. Oh iya. Baik. Cuma ini kan biar gampang dipisahkan bagian mekaniknya, bagian coupling sama bagian elektroniknya, kayak gitu.
Kalau ini, nanti jadinya akan seperti apa? State space equation-nya. Kira-kira yang jadi state variabelnya apa saja kalau ini? Yang jadi state variabelnya B. T dan W ya. T dan omega. Omega jadi omega pasti ya omega. Oh, wait. Bentar, saya tulis di sampingnya sini. Yang jadi state variabelnya kan ada dua nih nanti pasti kan, karena ada dua sistem. Apa yang atas kira-kira? T. Apa? Oh, itu. T dan omega. T dan omega. Kalau menurut ini Erik sama Fadel apa? Jadi kan ada T dan omega. Apa? Tetap. Kalau iya nih, ada yang lain? Saya ganti deh. Apa? Jadinya omega dan I. Omega dan I. Iya. Kalau ini jadi. Kalau menurut Fadel sama Erik gimana? Ya, outputnya apa sih, Pak? Jadi Nah, itu yang menjadi penentu ya di situ. Harus tahu input sama output sama variabel state variabelnya apa. Sama kayak tadi ya, sama kayak yang ini ya, sama kayak yang ini. Ini inputnya itu kan V tadi ini kan. Outputnya omega. Kalau yang kasusnya seperti ini, berarti kan inputnya apa? T. Ini jadi input nih. Ya. Outputnya? Ini apa? Ya, bukan V-coupling ya, bukan I. Antara dua ini nanti. I apa I atau V-coupling mungkin. Antara dua itu. Itu kan itu input sama output nih. Kalau sekarang state variable. State variable itu yang apa tadi? Yang gimana? Berarti state variable kalian dapatnya dari apa sebenarnya? Gampangnya bilang. Yang tadi, yang sebelumnya, state variabelnya itu ada I sama omega nih. Iya. Ini dapat dari mana? Kenapa? Masih ingat nggak? Tadi saya bilang ini dapatnya dari mana? Dari ini, input yang diberikan dan output yang diharapkan. Oh, kalau input kan tadi kan ini kan. Ini sama ini. Kalau ini yang I sama omega ini loh. Asalnya dari mana tadi? Kalau I dari tegangan, kalau omega dari T-nya. Masih kurang tepat. Alasannya kurang tepat. Balik lagi. Tadi saya bisa nulis ini dulu, itu karena apa? Saya bisa nulis ini itu gara-gara apa tadi? Balik lagi ke sini. Ingat yang kayak kemarin. Pembuatan state space kan gitu kan based on state variable. Dan itu pasti kita bisa nulis state space equation itu dari persamaan diferensial. Jadi, cek lagi ke persamaan yang kalian punya. Di situ yang muncul persamaan diferensialnya apa, yaitu yang kita jadikan state variabelnya. Kalau di sini kita punya DI sama DI dt sama DI omega dt, kita lihat urutannya bagaimana. Ya ini, karena ini inputnya itu ke elektronik, kemudian outputnya ke mekanik, berarti urutannya ya elektronik dulu, baru yang mekanik. Kalau yang ini, berarti? Yang mekanik dulu, baru elektronik. Berarti apa ini yang atas? Omega, ya. Omega. Jangan lupa ada dotnya ya, karena dia ada omega per dt. Oh iya.
Terus sama di sini I. Iya. Nah, itu. Nanti kalian tinggal kayak tadi ya. Persamaan ini sama persamaan bawahnya ini kalian ubah biar nanti muncul d omega per dt sama di dt. Baru nanti masukkan ke state space equation. Tadi definisi si state space variabelnya itu apa, Mas? Si omega sama I tadi? Omega sama I adalah kalau kita bilang definisi. tadi apa? State variable di situ kan di sini yang berubah-ubah sebenarnya. Atau kalau yang berubah-ubah, kalau misalnya kemarin di state variable kan enaknya bilang begitu. Tapi kalau misalnya yang di mekatronik ini, biar gampang adalah sebenarnya itu variabel-variabel yang terlibat di bagian koplingnya. Itu gampangnya bilang. Lihat di sini. Yang nempel sama kopling itu kan variabelnya omega sama I kan? Iya. Nah, itu. Sama atau kalian lihat balik lagi ke persamaannya. Yang muncul ada persamaan diferensialnya, yaitu yang jadikan state variable. Ini kan yang muncul kan di omega dt sama yang satunya lagi di dt. Nah, dua itu yang akhirnya kalian jadikan state variabelnya di sini. Oh. Ini deh untuk yang ini coba kalian kerjakan sendiri. Nanti kalian kumpulkan di WA ya. Nanti kemudian saya kasih yang benar kayak gimana. Untuk yang ini aja. Kalian coba bentuk state space equation-nya. Ini tinggal dilanjutkan nanti. Nanti harus sampai muncul A, B, C, D-nya. Ingat, di sini ada ini ya. Nanti kalau bisa ini dipakai. Akan dipakai di sini nanti, terutama ini nih. TG-nya akan berubah jadi ini. Nah, itu. Oh, ada yang belum masuk ini. Nah, sebenarnya kalau ini ya, yang ini tadi, ini tuh kalau misalnya bagian yang ini mau diubah menjadi yang pakai tadi apa namanya fluid mekanik. Jadi sekarang digabung 3 begitu. Ya 3 benar 3. Ada yang bagian fluid, ada yang bagian mekanik, nyambung lagi yang di sini. Ada bagian yang elektronik. Jadi ada fluid, mekanik, elektronik. Itu kalau digabung, nanti akan kita bahas minggu depan aja. Saya kasih contoh satu begitu yang ada 3-3-nya. Ini contoh penghitungannya, tapi in detail minggu depan aja nggak apa-apa. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Waktu kita sudah habis sebenarnya ini. Cukup jelas? Atau mau masih coba-coba dulu? Kayaknya harus dicoba lagi. Oke. Nanti ini ya. Mas, kalau nentuin si rumus yang misalkan T min TG itu di akhir, setelah kita menyelesaikan state space equation-nya apa sebelum kita menentukan state space sebelumnya equation? Jadi sebelum masuk ke SSE, state space equation, kalian harus tahu dulu persamaan diferensialnya yang terlibat. Kayak ini tadi, yang ini tadi kan ada sistem elektronik, ada sistem mekanik. Kita harus tahu dulu sistem elektronik itu apa namanya? Yang terlibat di sini apa? Ketemunya ini nih. Ya karena di sini pakainya apa namanya inputnya V, kemudian state variabelnya ada DIDT nih di sini. Kemudian yang bagian mekanik juga diselesaikan. Dapatnya ini. Baru setelah ketemu dua ini dipecah agar mendapatkan dua persamaan diferensial yang lebih rapi, biar DIDT sama D omega dt, baru dibawa ke state space equation. Urutannya begitu.
Wow. Mana? Hmm. Cukup jelas nggak untuk tugasnya yang ini? Kalian coba dulu aja deh. Kalian coba dulu aja. Untungnya udah ada bahas. persamaan diferensialnya. Kalau susah itu kalau belum ada. Nah itu mungkin tadi mungkin Fadil belum gabung ya. Jadi kalau untuk bagian yang persamaan diferensialnya itu nanti akan ada tabel yang akan memudahkan gitu. Kira-kira apa saja sih yang menjadi jadi apa ya? Yang akan menjadi tadi yang menjadi state variable atau mungkin persamaannya akan seperti apa? Konsepnya akan kembali ke konsep dasar fisika sebenarnya memang. Jadi kalau misalnya di bagian elektronik itu akan selalu pakai hukum Kirchhoff, hukum Ohm. Jadi sigma V sama dengan sigma V sama dengan ya ini V yang ada di tiap-tiap masing komponennya. Pasti kalau di sini PR, VL, VC begitu. Kalau misalnya yang di bagian mekanik akan muncul nanti ya mostly akan muncul dua ini. 3 mungkin akan ada tambahan satu lagi kalau muncul ada theta gitu biasanya. Akan muncul nanti alfa, omega, theta. Atau kalau misalnya ditranslasi ya berarti A, V, sama S. Kayak begitu. Mungkin yang belum familiar itu yang fluida. Kalau di fluida nanti akan muncul tuh ada P tekanan, ada V volume, atau Q debit, sama apa lagi ya satu lagi ya, volume, debit. Udah tiga itu tadi, volume, debit, sama tekanan itu, 3 itu. Cukup jelas untuk tugasnya. Kalian coba dulu aja nggak apa-apa. Sebisanya dulu aja, nanti minggu depan kita bahas yang benar seperti apa. Waktunya juga udah habis. Itu tugasnya. Minggu depan kita akan masuk ke ini teori lagi ya, kayak macam-macamnya aktuator, sensor. Nanti akan saya upload ini di aula. Terus kemudian, nah ini yang nanti akan agak menarik. Nah kita bahas yang seperti ini nih, sistem-sistem yang kayak gini. Kalau ini sistemnya ini mekanik semua nih. Ada mekanik semua kayak dia ada balok, kemudian ada pegas di dalamnya. Itu dia akan nahan atau enggak begitu. Atau sistem yang ini gabungan nih. Ada yang bagian fluida. Ini semuanya fluida seperti ini. Kemudian ada ini couplingnya. Ini bagian mekaniknya. Ada coupling lagi. Terus kemudian ada elektronik. Jadi ada gabungan 3. Nah, kalau misalnya kayak gini, kira-kira bagaimana nanti akan kita bahas lebih minggu depan. Nah, itu. Oke. Sebelum ditutup, mau ada pertanyaan? Nanti mungkin in real case ya, kalau misalnya case-case-nya itu benar real, dalam arti yang di bidang biomedis begitu ya. Yang kayak gini tuh akan muncul ketika misalnya mau mengontrol contoh, kalau kalian pernah dengar ada namanya infusion pump, pernah dengar nggak? Infusion pump yang dia itu di situ tujuannya adalah untuk memberikan obat kepada pasien-pasien yang sudah di ruang ICU biasanya. Yang itu obatnya itu harus berkala dan terus menerus. Nah itu tuh sistem kontrol yang akhirnya bekerja di situ di dalamnya sebenarnya. Kayak dia harus keluarnya seberapa banyak sih, harus seperti apa. Nah itu sistem di dalamnya akan bisa dibentuk menjadi tadi yang state space equation ya. Dari state space equation inilah yang nanti akan jadi modal kita untuk membuat controllernya. Nanti yang itu yang di bagian Pak Agif nanti. Ya begitu. Itu atau tadi yang inkubator itu juga banyak aplikasinya, atau alat besar yang misalnya kayak yang kemarin sempat disinggung, misalnya pankreas buatan, terus kemudian ada paru-paru, dan kemudian sistem sirkulasi kalor di tubuh. Nah itu walaupun rumit, tapi itu selama itu masih bisa dimodelkan secara matematis, tetap akan bisa dikontrol sistemnya. Kayak gitu. Oke? Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak, tapi ini di luar
di luar konteks, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita proskrip itu kita di masa kayak gini tuh perlu ke kampus apa enggak ya? Oke, kalau yang begini mungkin ini saya sarankan ke kalian aja, sebaiknya kalau untuk prosesnya kalian langsung kontak dulu sama dosen, calon dosen pembimbing kalian, langsung diskusi masalah topiknya. Kayaknya kalau sampai ke kampus kayaknya nggak perlu sih kalian. Nggak perlu, dalam arti nggak ada yang dibutuhkan untuk sampai ke kampus duluan. Terus tapi dipastikan persyaratan untuk proposal itu apa saja, harus dilengkapi duluan, mumpung ini masih di awal kan ya. Kayak contoh, kayaknya harus ada ILPT deh. Kayak begituan itu harus, hati-hati, takutnya ada yang kurang satu malah nggak bisa ngumpulin, kayak begituan. Terus kemudian untuk masalah topik, saya sarankan segera mungkin kalian diskusikan dengan calon pembimbing, biar nanti ke belakang akan lebih mudah. Contoh nih, kalian bertiga di sini kan kita nggak tahu nih apakah ini mata kuliah ini nanti di aula dihapus atau enggak nih. Tapi kan kalian berharapnya dari tiga-tiganya mau ambil proposal kontrol semua. Iya. Nah, itu kan karena tiga-tiganya di sini kontrol semua, nanti pasti kalau dari pembimbingnya mungkin dari Pak Agif begitu yang memang expertnya di kontrol, Pak Agif akan menawarkan topik-topiknya apa saja. Kayak contoh kemarin misalnya butuh yang ada hardware-nya atau istilahnya ada HILS, hardware in the loop simulation. Oh sebentar deh. Ini saya cut dulu aja ya, recordingnya. Nanti soalnya kan mau saya taruh di YouTube. Kita lanjut aja diskusinya nggak apa-apa.